Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video Andre Rosiade dibully netizen gara-gara belum bayar gaji pemain. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Niatnya pengen negor federasi supaya nggak ada mafia untuk Sumatera, tapi malah dijawab sama pemainnya sendiri. Katanya gajinya belum dibayar. Terus sekarang klarifikasi, katanya gaji mah udah dibayar, yang belum itu kompensasi. Malah ngebongkar satu hal lagi, yaitu kompensasi dicicil, sama kayak STY dari PSSI. Itulah drama malam ini yang bakal gue sampaikan ke kalian, boy, terkait dengan mertuanya Arhan yang lagi rame dari kemarin. Mari kita bahas, boy. Awalnya nih ya, mertuanya Arhan, Pak Andre Rosiade, yang sangat gak disukain sama semua fans dari El Nyengir. Itu ungkap kayak gini, boy. Pak Erick Thohir, tolong wasit Liga 1 diawasi. Jangan sampai di akhir kompetisi diduga ingin menyelamatkan diri tim dari Jawa. Mungkin maksudnya tim selain Semen Padang kali ya. Terus status itu ditanggepin sama pemainnya sendiri, atau lebih tepatnya mantan pemainnya lah, si Charlie Scott ini. Ini kalian bisa baca translate di bawah bahwa bagaimana seorang bisa berkomentar tentang mafia ketika dia masih berutang gaji kepada mantan pemainnya dan juga pemainnya saat ini. Terus di sini Pak Andre klarifikasi nih, boy. Yang belum dibayar itu kompensasi. Kan memang ada jadwalnya. Sama seperti STY yang dicicil kompensasinya karena dipecat. Waduh. Berarti kompensasinya El rotasi belum selesai dong. Padahal Exco PSSI Pak Arya Sinulinga itu udah menegaskan kalau PSSI telah menuntaskan kewajiban dalam bayar kompensasinya El rotasi. Kompleks sekali, kompleks sekali. Ini rivalitas seperti Naruto sama Sasuke, boy. Kita mah di sini ya sebagai figuran ya, sebagai NPC. Kita mah cuma nonton aja, siapin cemilan dan juga kopi hangatnya. Intinya kalau dari saya bawa apa ya, sebagai nothing di dunia sepak bola ini, semoga semuanya segera selesai ya. Yang pertama, semoga nggak ada mafia untuk nyelamatin tim. Yang kedua, kompensasi dan juga gaji-gaji dari pemain itu harus dibayarkan. Yang ketiga, kalau emang urusan dengan Sintayong belum selesai, tolong diselesaikan supaya sepak bola kita itu keren. Sepak bola kita keren kan? Menurut kalian berapa terkait dengan yang lagi ramai kali ini? Tulis di bawah ya. Media Vietnam menyebut PSSI tidak akan membiarkan bintang timnas Indonesia membela tim ASEAN All Stars dalam laga persahabatan mendatang. Media asal Vietnam yakni Soha mengatakan bahwa nahoda asal negeri ginseng tersebut akan kesulitan memanggil pemain timnas Indonesia. Soha yakin PSSI tidak akan mengirim pemain yang berstatus timnas untuk membela tim tersebut. Di Asia Tenggara, Indonesia menjadi satu-satunya wakil di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, tulis Soha. Jika menang, tim Indonesia dapat mengamankan tempat di ronde keempat. Setelah itu, tim Indonesia akan memainkan pertandingan terakhir melawan Jepang pada 10 Juni. Karena pentingnya dua pertandingan berikutnya, PSSI tidak akan mengambil risiko mengirimkan bintang-bintang terbaiknya untuk berpartisipasi dalam pertandingan ASEAN All Stars melawan Man United. Tulis media Vietnam Soha dikutip dari Super Bowl. Lebih tipis-tipis Patrick ke Pascal Struij. Bagi saya pikir kalau ada pendekatan khusus yang dilakukan oleh tim kepelatihan terhadap Pascal Struij, apalagi namanya sudah disebut-sebut terus ya untuk bisa ke Indonesia, bukan tidak mungkin Pascal akan berlabuh di tim nasional kita. Cuma kan waktunya kita belum tahu, yaitu kapan. Apakah dalam waktu dekat atau di next yang saya bilang tadi itu. Inilah mungkin upaya-upaya yang dilakukan sambil jalan-jalan melihat perkembangan pemain kita yang ada di Inggris ya, kita tahu bersama ya, mungkin saja di sana ada Million Manhoef juga bersama di Stoke City yang mereka bisa memantau itu ya, kita tidak tahu juga. Tetapi dengan ada percakapan di antara Pascal, Patrick dan Ilansat, pasti itu semua akan terlihat, mereka akan mengajak mungkin. Punya data ya, tentu juga masukan dari berbagai pihak. Nah, tentu prestasi yang sudah didapatkan oleh banyak pelatih itu kita harus terima kasih ya, karena banyak pelatih membuat prestasi-prestasi yang luar biasa hari ini ya. Coach Indra kemarin juara SEA Games setelah 32 tahun. Lalu Coach Nova sekarang membawa sejarah pertama kali kita lolos Piala Dunia.
Coach Sintayong juga sama. Dia hampir membawa kita ke Piala Olimpiade waktu itu, kalah 1 games. Jadi kita apresiasi. Yang saya tidak mau, kita dikotomi, pembangunan tim nasional ini itu karena satu individu. Ya, tidak mungkin program itu berhasil ya hanya dengan satu individu. Artinya apa? Gak bisa juga hanya karena PSSI-nya, betul, Pak Sekjen. Anakannya Pak Sekjen, atau enggak bisa. Program itu bisa terjadi, ingat loh, karena dukungan pemerintah. Ya, dukungan dari swasta, baru ada dananya. Dananya kita buat program jangka panjang. Nah, di situ ada apa? Pelatihnya, ada pemainnya. Artinya ini sebuah kesinambungan, tidak bisa hanya satu dan lainnya. Jadi sama Posnova dengan program yang sudah jalan baik, hasilnya kita lihat baik, ya makanya tadi pagi saya sudah ketemu Posnova, bahkan setelah pertandingan kalah 6-0 ya dengan Korea Utara, kami PSSI langsung telepon-teleponan malam itu. Untuk apa yang kita bisa dorong untuk U17 kita supaya menjadi tradisi. Ya, setelah jadi host, sekarang lolos. Nah, artinya apa? Ini kita harus jaga momentum daripada tim ini. Makanya kita membuat program 3 tahun ya untuk U17. Yaitu bergabung nanti bertanding dengan kakak-kakaknya yang usianya U18 dan U20 di Elite Pro Academy selama 3 tahun. Artinya, tim yang kemarin sudah bertanding, untuk November ini dia akan coba dimain di kompetisi Elite Pro Academy selama berapa bulan ke depan. Lalu setelah Piala Dunia berhenti, ya November, tim yang baru akan masuk. Karena nanti ada lagi persiapan buat tahun depan di bulan Mei, kualifikasi Asia. Dan November tahun depan lagi udah Piala Dunia lagi. Jadi, nah ini yang kita bilang program. Jadi tidak bisa terstigma hanya individu. Terkait asisten pelatih lokal yang dipilih PSSI, apa sudah ada apa terus Nova juga dihadirkan? Kembali itu nanti Coach Patrick, Coach Gerald, ya tentu nanti Coach U20 akan kita umumkan. Biarkan mereka mempunyai pilihan masing-masing. Yang pasti kami dari PSSI, setelah kita mendapatkan technical advisor, Jordi Cruyff, ya kita sedang mencari technical director. Memang banyak yang bilang, Pak kan waktu itu Februari. Ya kan udah ada technical advisor Jordi Cruyff, kayaknya kurang apa sih namanya. Ya. Tetapi untuk technical director ini kita lagi cari lagi. Supaya bisa menselaraskan antara tadi senior, U23, U20 dan 17. Ya, jangan sampai kita membuat tim-tim ini malah nanti berseteru. Coach senior sama 17 musuhan, coach 20 sama 23 musuhan. Nah, ini yang kita mau selaraskan. Nah, perlunya ada technical director. Nah, lagi cari gitu ya. Tapi paling nggak di technical advisor ya, Jordi Cruyff sudah mulai melihat, oh ini begini. Tapi itu belum jadi formula. Ya, kalau kita lihat kesuksesan dari Uzbekistan, ya, lalu tentu Jepang, dia sudah punya sistem permainan dan pembinaan. Kita belum sampai sana. Nah, ini perlu waktu gitu. Ya, jadi mohon kesabarannya dan pembangunan sumber daya manusia pun sangat penting. Karena itu kembali kita PSSI membuat inisiasi bekerja sama dengan AFC dan FIFA yang namanya Garuda Academy. Nah, kemarin waktu diluncurkan, oh bikin akademi lagi PSSI. Bukan akademi, bukan SSB, akademi. Kita ini ya meluncurkan sebuah program sport management. Ya, karena kembali Pak Sekjen nanti tua. Saya pun nanti tua. Ya, kan nggak mungkin jadi ketua PSSI seumur hidup. Ya, apalagi udah ada batasannya statuta yang baru nanti hanya 3 kali. Gitu. Artinya apa? Pembangunan sumber daya manusia, management skill dari sebuah organisasi harus juga mulai dilahirkan. Nah, makanya jangan tanggung-tanggung bikin Garuda Academy, nanti masuk 100 orang, dari 100 orang di training oleh FIFA, lalu menuju 80 oleh FIFA, lalu nanti ke 30 oleh AFC, dan seterusnya turun. Nanti insya Allah yang terbaik siapa tahu dapat di sekolah.